kita semua. Pagi hari ini Pak Bastian mau membagikan renungan firman Tuhan tentang seorang sahabat. Amsal 17 ayat 17 mengatakan begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Setiap kita saat ini pasti memiliki seorang sahabat. Sahabat untuk berbagi dalam keceriaan dan kesedihan yang kita rasakan. Sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita atau curahan hati kita. Sahabat yang selalu ada untuk kita dan menguatkan kita ketika kita ada dalam keadaan yang lemah. Namun perlu kita ketahui bahwa di luar sana ada orang-orang yang tidak seberuntung seperti kita. Sebab orang-orang ini menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan dan sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Kenapa mereka berpikir demikian? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap yang namanya sahabat. Salah satunya yaitu mungkin pernah dikecewakan atau disakiti. Bahkan ada yang berpikir seperti itu karena merasa mereka akan dimanfaatkan oleh seorang yang namanya sahabat. Sebab itu pada saat ini seorang sahabat sejati sangat sulit untuk kita temukan. Mungkin salah satunya alasan yaitu tidak ada kecocokan atau mungkin terlalu menetapkan banyak persyaratan untuk menjadi seorang sahabat. Jadi terkadang sahabat menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif untuk dibicarakan. Jika saat ini kita sudah menemukan sahabat, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati sahabat kita. Sahabat adalah seorang yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Seorang sahabat yang baik tidak hanya ada di saat kita senang saja, namun dia akan ada dalam kesedihan kita. Dia juga akan menegur kita dengan kasih dan bahkan mau mengoreksi kita demi kebaikan kita. Dia ingin melihat kita maju bersama-sama dengan dia. Sehingga dia tidak akan membiarkan kita terjatuh begitu saja. Dia tidak akan segan untuk mengulurkan tangannya ketika kita sedang ada dalam kesulitan. Persahabatan yang terbentuk tanpa disadari dapat membentuk karakter kita atau sifat-sifat kita. Jika kita bersahabat dengan orang yang baik, maka kita akan hidup dengan baik. Namun jika kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka kita akan menjadi tidak baik seiring dengan berjalannya waktu yang kita lalui. Di Alkitab ada contoh persahabatan yang baik, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka Tuhan memberkati dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Meskipun Saul, ayah dari Yonatan, hendak membunuh Daud, Yonatan tidak segan-segan untuk membantu Daud. Bahkan Yonatan pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Karena kasihnya, Yonatan bahkan mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud yang seharusnya itu diwariskan kepada Saul, karena diwariskan kepada Yonatan karena Saul adalah bapak daripada Yonatan. Apakah persahabatan yang sedang kita jalani sudah sama seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Di dalam Amsal 27 ayat 6, kalau kita membaca, dikatakan bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium
secara berlimpah-limpah. Jika kita sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah bahwa dia mengasihi kamu. Jika dia tidak mengasihi kita, tidak mungkin dia mau menegur kita jika kita berbuat kesalahan. Dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Jika kita tidak mengasihi sahabat kita sendiri, bagaimana kita dapat menghargai persahabatan yang telah dibangun? Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok seorang sahabat, berdoa kepada Tuhan Yesus dan percayalah, pasti Tuhan Yesus memberikan bagi kita seorang sahabat yang terbaik, yang mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Jika pada saat ini kita sudah menjalani sebuah persahabatan, maka hargailah persahabatan itu dan kasihilah sahabat kita. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Ketika persahabatan kita diuji, tetaplah memiliki kasih. Oleh kasih itu mengikat kita untuk terus mengasihi sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat.